Dulu semua jemaat Tuhan, shalom. Lu kurang semangat, shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan, amin. Yang bersukacita bisa lambaikan tangannya bersama saya. Kita sebelumnya kita memuji Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, amin. Yang telah menebus kita, bahkan mati bagi kita, yaitu Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di rumah Tuhan. Sebuah anugerah, kesempatan yang indah kita bisa berkumpul bersama untuk memuliakan nama. Karena itu pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Dia. Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Haleluya Yesus. Sungguh luar biasa Engkau dalam kehidupan kami Yesus. Angka satu pujian katakan, Engkau telah memulai Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari. Katakan dengan iman, Yesus Kau telah memulai. Yesus Kau telah memulai, amin. Segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di mata.
membuka kita di dalam. Haleluya Yesus. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini Tuhan, hati kami penuh dengan pengucapan syukur. Karena Tuhan sampai hari ini memelihara dan melindungi kami. Amin. Membuat kami boleh berada di dalam kemenangan sehingga kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Yes. Tuhan, kami mempersembahkan segenap kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Sehingga kami boleh layak untuk masuk hadirat-Mu dan menikmati lawatan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Menguasai hati dan pikiran kami semua ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami beribadah kepada-Mu. Karena Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Beracaralah bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berteringat bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Percepat langkah mereka ya Tuhan. Sehingga mereka boleh tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami boleh bersama-sama meninggikan nama-Mu. Dan Tuhan, sekali lagi kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Bertahta di atas puji-pujian kami. Menguasai hati, pikiran dan perasaan kami. Sehingga hati kami sepenuhnya hanya tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Dan ibadah kami berjalan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami membuka ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Masih ada sukacita, amin. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Allah yang baik. Haleluya. Karena itu kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau meninggikan nama Dia. Sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian sebab Tuhan baik. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji hatilah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga naikkan tanganmu, naikkan pujian, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Kau baik Yesus, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, ya Yesus. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan lebih keras, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, ya Yesus, Kau sangat baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan segenap hati, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Itulah Tuhan kita yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kerenungan firman Tuhan. Tuhan, kami ingin diperbarui oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin lebih lagi untuk diperkuatkan oleh firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami ingin diteguhkan lagi oleh firman-Mu pada pagi hari ini Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Kau penolong yang setia dalam kehidupan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Karena itu kami berserahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Takut bimbang karena
kasih. Saya mohon dengan hormat Ibu Evi akan memimpin kita dalam doa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Kami rindu Tuhan. Benar Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, urapi hamba-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Benar Yesus. Benar Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Benar Yesus. Benar Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berbicara bagi kami. Benar Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Ya. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan hari ini kita sudah masuk ke bulan yang ke-8 tahun 2021. Itu berarti tinggal 3 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Dan kita melihat bahwa waktu awal corona, pandemi, kita semua mengalami kekhawatiran dan sebagainya. Tetapi ternyata sudah hampir 2 tahun, ternyata sampai hari ini Tuhan memelihara kita. Amin saudara. Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini kita masuk ke dalam tema yang baru dalam tahun ini, dalam bulan ini adalah keluarga yang beriman. Amin saudara. Keluarga yang beriman. Dan hari ini sebelumnya saya waktu masih kecil ada satu film yang saya paling suka nonton setiap hari Minggu waktu itu saya masih kecil, yaitu judulnya Little House. Film barat tapi senang banget karena apa? Di keluarga itu, di film itu digambarkan ada satu keluarga yang begitu hidup rukun dan bahagia. Mereka menikmati hidup bersama dengan keluarganya. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada satu film juga dan saya mau diputarkan ini sedikit. Saya pikir saudara masih ingat film ini kalau yang suka
Saudara masih ingat judul film ini, saudara? Keluarga Cemara. Saudara, waktu saya melihat film itu dan saya paling suka mengikutinya karena saya melihat satu keluarga yang sangat bahagia. Dan saya berpikir bahwa setiap kita merindukan keluarga yang bahagia, betul? Ada enggak di antara saudara waktu mau menikah dan mengatakan begini, saya mau menikah supaya nanti keluargaku tidak bahagia? Ada? Itu hanya orang yang kurang 1 ons yang berpikir seperti itu. Ya. Orang yang kurang 1 ons artinya tidak sehat, tidak wajar. Tetapi keluarga, setiap orang yang mau membangun keluarga pasti mendambakan keluarga yang bahagia. Namun kenyataan saudara, banyak keluarga-keluarga Kristen yang kenyataannya tidak bahagia. Betul? Banyak orang di luar sana bahkan keluarga Kristen yang putus asa. Banyak keluarga Kristen yang akhirnya bahkan waktu mereka menikah sudah berjanji untuk hanya maut yang dapat memisahkan kita. Tetapi kenyataan pertengahan jalan ada masalah. Kenapa? Karena ada masalah di dalam rumah tangga. Bahkan saya pernah melihat satu ibu karena beban hidupnya begitu berat, dia akhirnya membunuh semua anaknya dan habis itu dia berusaha bunuh diri, saudara. Saya tidak tahu apakah orang itu Kristen atau tidak, tetapi itu kenyataan. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, selama itu pula kita pasti diperhadapkan dengan masalah demi masalah. Baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah keluarga, baik itu masalah salah paham satu sama lain, baik itu masalah komunikasi di dalam rumah tangga, seringkali terjadi. Bahkan orang mati pun masih menimbulkan masalah, saudara. Contohnya, ada orang sudah dikubur bertahun-tahun, tiba-tiba makamnya digusur, sehingga juga masalah. Bingung, keluarga bingung, mau dipindahkan kemana. Tetapi saya mau katakan, selama kita masih hidup, selama itu pula masalah akan ada. Jadi kita harus bisa berdamai dengan masalah itu. Persoalannya adalah bagaimana caranya. Ada di antara saudara yang tidak pernah mengalami masalah? Tolong angkat tangan kalau ada. Saya mau berguru kepada saudara. Tapi nyatanya enggak ada ya. Berarti saya tidak akan. Mari kita berguru kepada Tuhan. Karena sebagai orang percaya, kita mempunyai sebuah hukum lain yang berlaku pada kita. Yang membuat kita hidup berkemenangan. Tuhan memberikan cara kepada kita, Tuhan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemenangan. Apakah rahasianya? Rahasianya adalah iman kepada Tuhan. Saya mau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Saudara, semua masalah-masalah di dalam kehidupan kita, semua masalah-masalah yang terjadi di dunia ini akan bisa diatasi, akan dikalahkan kalau kita punya iman kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kepada iman kepada Tuhan? Karena seringkali orang beriman tapi bukan kepada Tuhan. Dalam KKA yang lalu kami sempat membahas bahwa kita harus waspada, kita harus berpikir, menjaga akal budi kita supaya jangan sampai pengharapan kita bukan
berpilihan lagi kepada kasih karunia Allah, tetapi kepada yang lain. Mari kita beriman kepada Tuhan, mengembangkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan menjadi keluarga yang beriman. Pertanyaannya, beriman itu apa sih? Walaupun kita sudah berkali-kali, hari ini saya ingin mengingatkan kembali. Iman itu apa? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita baca kembali Ibrani 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya saudara, kita percaya sesuatu yang kita nggak lihat. Kita tahu Tuhan, kita lihat, kita bisa melihat Tuhan dengan mata kita sendiri. Paling kita bisa melihat Tuhan mungkin melalui waktu kita mimpi atau mungkin, tetapi kita beriman bahwa Tuhan ada. Artinya sekalipun kita tidak melihat, kita tahu Dia ada. Amin saudara. Bahkan di sini dikatakan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekalipun saya tidak melihat, saya tahu itu ada. Saudara, saya membayangkan kalau semua keluarga, anggota keluarga kita, semua percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan ada. Semua anggota keluarga kita, suami, istri, anak, dan semua yang ada di dalam keluarga kita percaya bahwa Tuhan itu ada, maka dia seharusnya percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita percaya bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan ini benar, maka saya yakin bahwa kita tidak akan pernah ribut dalam rumah tangga hanya karena masalah ekonomi. Karena firman Tuhan mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Oleh karena itu orang yang percaya sungguh-sungguh dan percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan ini tidak akan pernah khawatir tentang kebutuhan hidup. Kenapa? Ada janji Tuhan yang mengatakan Allah kita akan memelihara kita dengan segala kekayaannya. Kalau kita mengatakan bahwa saya percaya Tuhan, kita imani bahwa janjinya ya dan amin. Kita percaya bahwa Allah ada di mana-mana. Maka seorang istri tidak perlu khawatir, tidak perlu curiga terhadap suaminya kalau suaminya pergi bekerja atau belum pulang. Karena apa? Dia percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan suaminya. Dan seorang suami yang takut kepada Tuhan tidak akan mungkin melirik ke wanita lain. Demikian juga sebaliknya. Sehingga kepercayaan kepada pasangan hidup itu pasti akan selalu ada. Keluarga yang beriman. Keluarga yang sungguh-sungguh mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Seorang anak yang takut akan Tuhan, yang percaya bahwa Tuhan ada, yang taat kepada Tuhan, dia pasti tidak akan pernah melawan orang tua. Karena firman Tuhan katakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepadamu. Seorang ibu yang sangat mengasihi Tuhan tidak akan mungkin melawan suaminya, menjelek-jelekkan suaminya. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Seorang suami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tidak akan mungkin bertindak kasar kepada istrinya, menyakiti hati istrinya, karena firman Tuhan mengatakan,
Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Oh saudara yang kekasih di dalam Tuhan, betapa bahagianya kalau semua orang, semua keluarga-keluarga yang ada di dalam ruangan ini, semua keluarga-keluarga yang percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, maka akan tercipta satu keluarga yang sangat bahagia. Amin saudara. Kira-kira kalau anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu ada, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan menjaga, Tuhan akan memelihara. Ada enggak kira-kira anak-anak yang akan malas-malas belajar? Enggak, karena mereka beriman, mereka sungguh-sungguh, dan firman Tuhan mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Mari kita berusaha meminta kepada Tuhan supaya kita semua membangun keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Keluarga yang beriman kepada Tuhan. Saya sedang membayangkan iman itu sebenarnya, waktu saya membayangkan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dasar itu adalah sesuatu pondasi. Walaupun ini kita percaya, kita mengharapkan sesuatu yang baik dan kita percaya bahwa sesuatu yang baik itu akan terjadi. Beberapa waktu yang lalu saya sementara merenungkan firman Tuhan dan saya menemukan satu kalimat ini saudara. Iman adalah imajinasi, sama dengan imajinasi. Imajinasi itu berarti kita membayangkan sesuatu yang indah-indah. Kita berimajinasi tentang apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kita membayangkan dan kita percaya itu akan terjadi. Tetapi pada saat yang sama firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita terus berimajinasi, kita membayangkan ini akan terjadi keluarga yang bahagia dan sebagainya. Tetapi kita tidak berusaha untuk mewujudkannya. Tetap aja kebun binatang keluar dari mulut kita. Tetap aja niat-niat jahat ada keluar dari mulut kita. Maka imajinasi itu hanya akan menjadi seperti mimpi di siang bolong. Ternyata waktu kita bangun tidak ada apa-apa yang terjadi. Mari kita percaya kepada Tuhan sepenuhnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, belajar untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang bahagia, lebih dari keluarga cemara, lebih dari keluarga yang ada di dalam film Little House, karena kita menjadi keluarga-keluarga yang di dalam Tuhan. Dan saya bayangkan saudara, kalau gereja ini dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang beriman, dipenuhi oleh keluarga-keluarga yang akan takut akan Tuhan, maka dalam waktu singkat saya percaya gereja ini tidak akan muat lagi. Amin saudara. Sehingga kita harus bangun yang lebih besar untuk bisa menampung jemaat. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya melihat Tuhan memberkati kita. Amin saudara. Mari kita lebih lagi dan lebih lagi. Saudara, ada satu peristiwa. Seorang tukang cukur. Kemudian ada seorang anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan pergi dengan satu keyakinan karena firman Tuhan mengatakan begini, pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian anak Tuhan ini pergi ke tukang cukur. Karena di dalam dirinya dia bersemangat untuk menjadi saksi karena mengatakan pokoknya dimanapun saya pergi saya akan bercerita kepada orang lain tentang Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Kemudian dia pergi ke tukang cukur. Waktu sementara rambutnya dipotong, dia mulai bercerita kepada tukang cukur ini, Pak,
Saya ini bersyukur Tuhan memelihara saya. Jadi saya percaya Tuhan yang sangat baik kepada saya. Tuhan juga sangat baik kepada Bapak. Saya mau bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada Bapak. Kemudian tukang cukur itu kebetulan dia bukan anak Tuhan. Kebetulan dia belum kenal Tuhan dan dia katakan begini, Pak, Bapak enggak usah cerita tentang Tuhan kepada saya. Karena sampai kapanpun saya tidak percaya ada Tuhan. Loh, kenapa Bapak kok ngomongnya begitu? Kan di Alkitab dan di kitab manapun dikatakan bahwa Tuhan itu maha baik. Tapi kalau Tuhan itu maha baik, Tuhan itu selalu menolong kita. Tapi kalau Tuhan itu maha baik dan suka menolong kita, kenapa masih banyak keluarga-keluarga yang hancur walaupun mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah? Kenapa masih banyak anak-anak orang-orang yang rajin ke gereja, rajin ke masjid, tapi kenyataannya mereka masih mencuri, mereka masih jahat, bahkan di dunia ini masih penuh dengan perang. Di mana Tuhan? Kalau memang Tuhan itu maha kasih. Kemudian anak Tuhan yang sedang bersaksi ini hanya diam dan dia katakan, Tuhan beri saya hikmat dalam hatinya. Tuhan beri saya hikmat bagaimana saya harus menjawab. Kemudian setelah dia potong rambut saudara, dia keluar dari pintu salon itu. Ternyata waktu dia keluar dia melihat ada satu laki-laki yang rambutnya panjang segini dan gimbal. Terus dia bilang begini, gimbal itu rambutnya kepang-kepang itu yang kayak enggak pernah disisir. Kemudian anak Tuhan ini dapat ide, dapat hikmat. Dan dia katakan begini, Pak boleh tolong saya enggak? Boleh. Boleh temenin saya masuk sebentar ke salon? Aduh maaf Pak, saya enggak mau. Nanti rambut saya dipotong. Enggak, saya janji rambut Bapak enggak dipotong. Kemudian dia ajaklah masuk ke tukang salon itu dan dia katakan, Pak, tadi sebelum dia keluar dia bilang begini, kalau Bapak bisa buktikan bahwa Tuhan itu memang ada, saya akan ikut Bapak. Dia keluar, kemudian Bapak ini masuk kembali dengan rambut laki-laki yang rambut panjang itu dengan gimbal itu. Dan dia katakan begini, Pak, Bapak kenapa laki-laki ini rambutnya panjang dan gimbal seolah-olah enggak pernah disisir? Ya karena dia enggak mau potong Pak. Terus Bapak itu bilang, kalau begitu ada laki-laki yang rambut panjang begini berarti tukang cukur gak ada dong Pak? Ya ada lah. Terus kenapa rambutnya gak dipotong? Ya karena dia gak mau Bu. Dia gak mau Pak. Dia gak mau potong rambut. Dan akhirnya anak Tuhan itu bilang, ini bukti Pak. Bahwa sekalipun ada tukang cukur, tidak semua orang mau datang ke tukang cukur dan mencukur rambutnya. Kenapa? Jadi kalau ada orang yang masih hidupnya berantakan walaupun mereka ke gereja, walaupun mereka rajin beribadah, itu karena mereka tidak mau melakukannya. Sehingga mereka tidak menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Seperti Bapak tukang cukur. Saya ajak Bapak ini masuk ke sini. Tapi apakah Bapak bisa potong rambutnya kalau dia tidak izinkan? Enggak. Jadi tidak masih adanya kejahatan, masih adanya orang yang berantakan hidupnya, masih adanya keluarga-keluarga yang menderita, masih adanya keluarga-keluarga yang berantem. Itu tidak membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu karena mereka tidak mau melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Amin saudara. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau kita percaya, di sini dikatakan di Yohanes tadi dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan itu yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya. Dalam konteks orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi, percaya mendengar itu belum terwujud.
kalau kita tidak melakukan. Jadi percaya, mendengar itu adalah satu paket dengan melakukan. Jadi kalau kita hanya percaya tetapi tidak melakukan, setan juga percaya. Tapi mereka tetap jahat. Kalau kita mau supaya firman Tuhan ini berdampak buat kehidupan kita, mari kita melakukannya. Amin saudara. Kita percaya ada Tuhan, kita percaya firman Tuhan benar, kita percaya janji Tuhan, kita lakukan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menikmati semua yang Tuhan janjikan kepada kita. Amin saudara. Mari kita membangun mulai hari ini. Kita berjuang. Kenapa saya katakan berjuang? Karena tidak mudah. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan pasti memampukan kita. Amin saudara. Mari kita berjuang untuk membangun keluarga yang beriman kepada Tuhan. Kuncinya dari mana? Mari kita mulai dari orang tua. Adakah mezbah doa di rumah kita setiap hari? Adakah kita membangun mezbah doa di rumah kita? Ataukah karena kita sudah capek seharian maka malam-malam tidak ada lagi mezbah doa di rumah? Mari saudara mulai hari ini kita arahkan pikiran kita hanya kepada Tuhan. Dan kita mulai membangun keluarga yang beriman. Saudara, satu ilustrasi lagi yang saya mau ceritakan. Suatu saat seorang rabi Yahudi. Rabi Yahudi itu sama dengan pendeta. Dia jalan dengan seorang umatnya. Dan dia katakan begini. Rabi, sejak dari dulu kita ini percaya bahwa Tuhan ada. Sejak dari dulu kita ini penganut agama yang taat. Tetapi kenapa ya Rabi ya? Masih banyak aja umat Tuhan yang tidak diberkati Tuhan. Masih banyak aja umat Tuhan yang hidupnya berantakan. Kemudian Rabi ini kebetulan yang umatnya ini adalah pembuat sabun. Kemudian dia mulai ragu, dia bilang, apa benar ada Tuhan? Apa benar Tuhan itu mengasihi kita seperti yang ditulis di Alkitab? Kenapa ada orang-orang yang begitu katanya begitu setia beribadah tapi nyatanya tetap aja seperti ini. Terus Rabi ini dia terdiam sejenak sambil mereka terus berjalan sampai di sawah-sawah. Di sawah-sawah itu dia lihat ada begitu banyak anak-anak yang sedang main lumpur. Kemudian Rabi itu mengatakan begini. Pak, lihat. Di dunia ini bahkan Bapak sendiri membuat sabun. Sabun itu bermanfaat untuk membersihkan tubuh. Membersihkan semua yang kotor-kotor dari hidup kita. Tapi kenapa masih ada aja anak yang penuh dengan lumpur? Kemudian tukang sabun itu mengatakan, sabun itu hanya akan bermanfaat pada saat orang memakainya. Sabun itu hanya akan membersihkan tubuh kita, membersihkan pakaian kita. Kalau kita menggunakan sabun itu, memakai sabun itu untuk mandi atau membersihkan. Tetapi kalau kita sengaja mengotorkan diri kita, maka sabun itu tidak akan berfungsi apa-apa buat kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan sarana buat kita supaya kita bisa hidup layak di hadapan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan sarana buat kita supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, diberkati oleh Tuhan melalui iman, dan orang benar harus hidup dengan iman. Amin saudara. Saudara mau diberkati? Saudara mau keluargamu menjadi keluarga yang bahagia? Jadilah keluarga yang beriman kepada Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan siapkan hati kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita akan nyanyikan satu pujian, bersama keluargaku melayani Tuhan.
Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Gereja ini sedang membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan Tuhan itu bukan hanya yang berdiri di altar. Pelayan Tuhan itu semua yang bisa kita lakukan untuk menolong, untuk melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Itu adalah pelayanan. Waktu kita mengunjungi orang yang sakit, itu kita sedang melayani. Kita sedang membangun keluarga yang melayani Tuhan. Waktu kita sedang menyapu di gereja, kita sedang melayani Tuhan. Waktu kita sedang mengantar jemput anak-anak sekolah minggu atau mengantar para hamba Tuhan untuk kunjungan, itu kita sedang melayani. Waktu kita melihat ada orang yang susah, kita mengulurkan tangan kita, kita sedang melayani. Jadi jangan berpikir bahwa pelayanan hanya yang ada di mimbar. Mari kita nyanyikan pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Musik akan tetap mengalunkan pujian ini. Singer akan menyanyikannya dengan lembut. Saya ingin bertanya kepada saudara, adakah di antara saudara yang selama ini merindukan keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, di mana suami, istri, anak, orang tua semua ada bersama-sama mengasihi Tuhan, beriman kepada Tuhan? Kalau ada di antara saudara yang merindukan situasi seperti itu, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri di tempat. Sambil nyanyikan pujian ini sebagai doa saudara kepada Tuhan. Yang merindukan keluarga yang sungguh-sungguh menikmati suasana sukacita di dalam keluarga Tuhan. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, ini kerinduanku. Masing-masing kita angkat suara kita kepada Tuhan. Katakan apa yang menjadi kerinduanmu kepada Tuhan pada pagi hari ini. Dia adalah Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Pada saat orang-orang datang kepadanya dan bertanya, mencari Dia, Tuhan berkata, apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu. Apa yang saudara kehendaki Tuhan perbuat bagi keluargamu pada pagi hari ini.
Angkat suaramu dan katakan kepadanya, Tuhan, aku merindukan keluarga yang sungguh-sungguh sepenuhnya beriman kepadamu. Tuhan, aku merindukan keluarga yang seluruh anggota keluarganya mengasihi Tuhan. Aku merindukan keluarga yang seluruh anggota keluarganya selalu rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Aku merindukan keluarga yang seluruh anggota keluarganya selalu merindukan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang saat ini berdiri di hadapan-Mu. Kami rindu membangun satu keluarga yang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Keluarga yang akan menikmati hadirat Tuhan hari lepas hari. Keluarga yang menikmati pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Keluarga yang selalu berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Keluarga yang saling mengasihi satu sama lain. Keluarga yang saling menghormati satu sama lain. Bapa Surgawi, saat ini Engkau melihat sidang jemaat-Mu berdiri di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menjadikan kami keluarga-keluarga. Kami berdoa pada pagi hari ini, apapun situasi keluarga kami saat ini, mungkin kami belum menjadi keluarga seperti yang Tuhan dambakan, tetapi Tuhan tolong kami agar kami dapat membangun dan mengembangkan keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga kami menjadi keluarga yang beriman. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sedang mempersiapkan hati kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tuhan ampuni kami dan layakkan kami untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sucikan, kuduskan unsur-unsur perjamuan yang ada pada kami pada saat ini. Biarlah Tuhan akan melayakkan kami dan memberkati kami, sehingga kami sesudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, iman kami akan semakin bertumbuh. Kami mempunyai komitmen yang baru untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kemurahan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita akan mempersiapkan unsur-unsur perjamuan kudus yang ada pada kita. Sambil dipersiapkan, kita akan nyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang semua saudara untuk bangkit berdiri. Adakah yang belum dilayani? Yang belum dilayani, yang belum dapat unsur-unsur perjamuan, bisa tolong diangkat tangannya. Ya, sambil kita nyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib
saudara mengangkat roti yang ada di tangan kanan saudara. Dan lihatlah dengan iman saudara bahwa roti ini adalah simbol dari tubuh Tuhan yang dipecahkan untuk keampunan dosa saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan akan menolong kita sehingga sesudah kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, iman kita akan semakin bertumbuh. Sambil kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan pecahkan roti ini dan kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari kita akan mengangkat cawan di tangan kanan kita. Kita melihat dengan iman bahwa cawan ini adalah simbol dari darah Tuhan yang mengalir dari setiap luka akibat cambukan. Dan Yesus rela melakukan semuanya itu karena kasih-Nya kepada kita. Dia rela dicambuk, dia rela terluka, dia rela disakiti karena dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Mari kita akan minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur saudara dan saya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya, Yesus Engkau sungguh ajaib. Glory, haleluya, Engkau Allah yang selalu ada pada saat kami sakit. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau gunung batu pertahanan kami. Engkau gunung batu sumber perlindungan kami. Engkau tabib yang ajaib yang selalu menolong kami. Engkau Allah El Shaddai yang selalu mencukupkan seluruh kebutuhan kami. Engkau Allah yang maha kuasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami tidak setia kepadamu. Ampuni kami kalau seringkali kami meninggalkan Engkau. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali kami mengecewakan hati-Mu. Tuhan, ini hidup kami Bapa. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau belajar untuk melayani Engkau.
Kami mau belajar untuk mengasihi Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami mau belajar untuk melayani Engkau, karena Engkau sudah terlebih dahulu melayani kami. Dan kami mau bersama keluarga kami melayani Engkau. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Katakan bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi katakan ini sebagai doa saudara. Bagi kami Engkau segalanya. Amin. Haleluya Yesus. Nanti saudara Roslin akan berdoa mewakili kita mengucap syukur kepada Tuhan dan sekaligus menaikkan doa syafaat kita. Oh Yesus. Amin. Terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih. Terima kasih Bapak. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke rumah tangga saudara masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan duduk.